Perkenalkan, nama saya Suwibowo dari Desa Genengsari, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Pekerjaan saya sebagai di lembaga LMDH Giri Indah. Jadi apa di LMD sebagai apa? Itu sebagai karyawan yang membagi lahan itu. Survei lahan Ya, ya. survei lahan. Nah, jadi daerah mana? Desa Genengsari atau wilayah KPH mana? KPH Genengsari, Pak. KPH Genengsari. Oh. Namanya KPH Genengsari atau KPH Purwodadi atau Tor? Itu KPH Toro ikutnya, Pak. Tapi Desa Genengsari. Oh. Nah, kemudian gini, Astu. Saya mau ngobrol, minta pandangan kamu tentang apa yang dirasakan anak muda gitu ya ketika hidup neng Genengsari, tentang memikirkan tentang desanya, permasalahan yang ada di desa itu seperti apa gitu, Pak. Ya. Kalau anak muda di desa saya itu cenderung lebih ke perantauan semua nih, Pak. Ya, Di apa kerjanya, di apa kerjanya biasanya di proyek gitu, Pak. Padahal itu di desa sendiri juga banyak kerjaan, tapi lebih suka merantau gitu, Pak. Oke. Nah, kemudian soal masa depan sebagai anak muda, kira-kira menurut kamu tuh masa depan tuh yang seperti apa? Kemudian bagaimana cara untuk mencapai tujuan kita di masa depan itu? Apa yang harus dilakukan? Kalau masa depan menurut saya itu apa itu, Pak? Seperti impian kita untuk menjadi lebih baik lah dari yang sebelumnya, Pak. Nah, terus masa depan itu harus sangat dipertimbangkan sangat matang-matang lah, Pak. Untuk mencapainya gimana? Kamu Untuk akan melakukan apa? untuk mencapainya kita harus berusaha dan terus berdoa, Pak, dan belajar. Oke. Nah, kemudian cara desa itu bisa maju gimana menurut kamu ya? Terkhusus di Genengsari, kira-kira apa yang kamu rencanakan terhadap desa, atau ternyata harusnya ada fasilitas seperti ini misalkan. Ada lapangan voli yang bagus, gor atau bagaimana misalkan. Untuk agar desa maju itu sebenarnya sangat mudah, Pak. Itu hanya butuh kerjasama yang bagus antara pengurus-pengurus desa agar bisa membuat motivasi anak muda biar semangat bekerja dan semangat memperbaiki desanya gitu, Pak. Oke. Nah, Astu umurnya berapa? 20 tahun, Pak. 20 tahun ini ya. Oke. Kemudian gini, menurut Astu sosok pemimpin yang baik, bagus itu seperti apa? Misalkan untuk Grobogan, untuk Genengsari, atau untuk Jawa Tengah seperti apa kira-kira? Menurut saya pemimpin yang bagus itu yang nomor satu yang bertanggung jawab, Pak. Dan bisa jujur dan bisa dipercaya dan bisa membangun warga-warganya agar bisa maju, Pak. Oke. Nah, kemudian ini kan tahun politik 2024 nih pertama kali buat Astu ya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Astu sebagai anak muda gitu kan? Apakah sudah tahu ternyata calonnya ini, kemudian dia orangnya seperti ini akan milih, atau Astu akan melakukan apa di dalam ketika akan ada pemilu seperti itu? Kalau itu kita harus benar-benar tahu yang kita harus pilih untuk jadikan pemimpin, Pak. Nomor satu, nomor dua itu kita harus tahu orang itu benar-benar bagus dan bertanggung jawab. Dan ketiga kita harus Pak? Harus bisa tahu lah intinya biar dia itu bisa jadi pemimpin yang baik. Oke. Astu akan milih nggak nanti? Milih, Pak. Milih. Sudah ada orangnya. Oh, yang dipilih akan si A, si B, si C gitu. Ya, Sudah ini tahu. baru pada pendekatan sama masyarakat. Nanti kan bisa terlihat yang mana yang bagi jelek, Pak. Oke. Nah, kemudian yang dilakukan anak muda seperti Astu dalam akan ada pemilu ini, kira-kira apa yang akan dilakukan?
Ya kalau kita ya seperti ini kayaknya ya kita harus berhati-hati untuk memilih aja itu Pak. Oke. Nah, kemudian ini kira-kira ada permasalahan apa yang ada di Kabupaten Grobogan itu kalau Astu tahu? Misalkan contoh ya, ini yang lagi marak kan kekeringan. Iya. Nah, mungkin Astu bisa ceritakan masalah apa kalau terjadi di desanya kira-kira apa juga? Ya kalau permasalahan di Desa Grobogan itu nomor satu ya kekeringan itu Pak. Itu bisa menyebabkan kebakaran hutan dan bisa menyebabkan semua warganya kekurangan air Pak. Itu ada. Kalau bisa nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah untuk desa-desa yang kekurangan air itu Pak. Udah. Geneng Sari kekeringan nggak? Kekeringan Pak, sangat kekeringan. Terus kamu mandi dan kehidupan sehari-hari dari beli atau dari sumur atau dari apa? Itu sumur tapi itu gantian Pak. Satu sumur ini bisa buat 10 orang, 9 orang. Jadi itu kita malamnya nampung, besoknya udah nggak kebagian, udah semua udah cari air di situ udah kehabisan gitu loh Pak. Jadi itu kita pintar-pintaran cari air gitu. Oke, itu yang ekstrim gitu ya, satu sumur orang tapi dipakai banyak Banyak keluarga. orang ya. Kemudian mereka pada beli air yang nggak keumanan atau Iya, kadang-kadang juga beli air untuk sumur itu Pak, tapi juga sama aja nanti juga rebutan lagi. kalau kebakaran gimana di desanya pernah ada atau seperti Iya, ini yang rawan sebagai kebakaran hutan Pak. Kebakaran hutan itu sangat fatal. Sampai 2 hari sampai 3 hari kadang tidak padam apinya. oh tanaman jagung dan lain-lain warga juga kebakar? Ikut kebakar semua Pak. Bahan-bahan pada tumbang, juga kebakar juga banyak Pak. Berarti rugi banyak ya ini ya. Nah, kemudian gini, kalau Astu mau nggak jadi petani nanti ke depan? Kalau itu jadi petani itu juga gimana ya Pak? Kayak kita mencoba dulu nanti gimana ke depannya. Kan kita belum tahu gitu Pak. Cari yang lebih baik aja. Oh, sudah pernah ikut bertani sama orang tua? Udah kemarin udah ikut bangun sendiri Pak. Di belakang rumah itu cabai. Tapi susah dan Astu nggak mau tadi ya, katanya cari yang lebih baik. Iya. Alasannya apa sih jadi petani itu kok nggak mau? Apakah karena susah air, susah pupuk atau apa? Terserah. Sekarang itu gimana ya Pak? Pupuk semua pada naik tapi harganya tanaman cabai itu turun ya Pak. Gitu. Jadi kayak nggak nggak ada apa ya? Nggak ada pemasukan tapi pengeluarannya banyak gitu loh Pak. Oh gitu, berarti petani malah rugi ya kalau hasil panennya turun harganya, Tapi tapi semua pupuknya naik. bahan-bahan untuk produksi petani malah menaik. Oke. Kira-kira untuk mengatasi kekeringan di daerah Geneng Sari atau sekitaran situ apa yang harus dilakukan? Ya kalau itu bisa pemerintah bisa membangunkan ngasih sumur bor apa bikin bantuan air atau gimana gitu Pak. Bisa. Untuk pengolahan sampah di daerahnya Geneng Sari situ apa? Seperti apa? Apakah ada yang mengambili dari orang-orang penggunaan truk sampah atau masing-masing warga mengolah sendiri atau dibakar sendiri di rumahnya? Oh ya kalau sampah itu per orang Pak, per keluarga itu punya kayak tempat itu kayak gorong-gorong itu nanti dibakar sendiri gitu Pak. Oh, di belakang rumah ya Iya. biasanya. Oke. Berarti sama kayak sini. Tapi nek di kota itu ada yang kayak kamu itu kan ada tempat sampah pinggir air Suprapto atau apa namanya di kampung-kampung itu kan ada tempat sampah di rumahnya. Itu ada yang ngambili kalau di Purwodadi kota itu. Dan itu urunan, misalkan sebulan bayar 10.000 atau berapa gitu. Kalau di kota bagus sih pengolahannya. Nanti terus dibuang ke tempat sampah pusat di Ngembak itu. Nah, masalah kalau di desa-desa itu kan tadi kadang membakar sampah atau apa gitu kan deket rumah kan juga rawan bisa kebakaran. Polusi juga untuk kesehatan yang masing-masing orang bakar sampah itu di rumah-rumah. Nah, sebagai penutup mungkin Astu bisa memberi masukan tentang tadi pengelolaan sampah sama kekeringan di desa-desa. Ini kan sebenarnya sudah apa ya istilahnya sudah lama gitu terjadi gitu, nggak ada perubahan lah istilahnya gitu.
Nah, kira-kira apa masukan yang diberikan Astu? Sambil penutup saya pause videonya. Ya ini kalau saya buat pemerintah-pemerintah Kabupaten Grobogan khususnya bisa mengirimi bantuan seperti sumur bor atau bantuan air dan pokoknya biar tidak bisa kekeringan lah desa kalau cari air biar nggak sulit gitu aja Pak. Kalau sampah di desa itu per keluarga harus bakar sendiri, kalau bisa kirim kayak yang ngumpulin sampah nanti bisa bisa di apa itu dikumpulan jadi satu dibawa gitu Pak.